juga kalau mungkin ada di antara kita yang seolah-olah menghadapi masa-masa yang sulit, percayalah bahwa dalam diri Anda, di sekitar Anda, ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Maka berhentilah mengeluh, berhenti menggerutu. Lihatlah berkat Tuhan yang ada di setiap kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan yang pertama, bahwa Tuhan memakai kita melalui kemampuan yang kita miliki masing-masing. Itu yang pertama, bahwa Tuhan bisa mengangkat hidup kita, bisa memakai kehidupan kita dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing, bukan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Seringkali, tolong mic-nya dimatikan aja, semua yang lain cukup satu aja ya. Pada firman Tuhan tadi, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Katakanlah pengetahuan kita. Ada orang mengatakan begini, ya mungkin saya akan jauh lebih baik kalau mungkin saya kuliahnya S3. Adakah harus demikian? Beberapa waktu yang lalu istri saya pergi survei, dan dia mengatakan kenapa ada seseorang, nggak usah saya sebut namanya, kenapa dia kenal dengan saya. Saya bilang iya, saya kenal dengan orang itu. Tapi saya kasih dia punya mobil yang bagus. Tapi saya kasih tahu dia itu nggak tamat SD. Dan dari kecil dia sudah ditinggal, nggak ada bapak dan mama. Tapi dia bisa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini sekali lagi bahwa mari kita berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan keadaan. Tapi lihatlah bahwa di dalam hidup kita tersedia berkat Tuhan. Amin. Kita lihat pertama bahwa Keluaran 4 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal 4 ayat 2 dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kita baca ayat yang ke-17-nya. Pasal 4 ini dikatakan apa? Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ketika Tuhan memanggil Musa, dikatakan, Musa, aku mengutus engkau membawa umatku dari Mesir ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Musa berkata, saya tidak bisa. Bahkan berkali-kali dia bilang, saya tidak bisa. Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Dia bilang, tongkat. Bapak Ibu, itu bukan tongkat ajaib sebelumnya. Jangan pikir bahwa mungkin itu tongkat yang sudah ditebak dan tongkatnya mahal. Ada itu di film-film anak-anak dulu. Apa tongkat itu dibuat-buat begini, lalu salabim udah langsung jadi. Bukan tongkat yang begitu. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak apa pekerjaannya Musa pada waktu itu? Dia menggembalakan domba mertuanya, bukan dombanya. Domba mertuanya waktu itu yang dia gembalakan. Dan dia pakai tongkat ini. Tongkat yang dia pakai menggembalakan domba-domba itu. Yang artinya bahwa itu mungkin sepotong kayu yang tidak berharga apa-apa. Mungkin sepotong kayu yang nggak ada nilainya. Tetapi ketika Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Hanya tongkat. Dan dikatakan, pakailah tongkat itu untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, seringkali banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengubur talenta yang ada padanya dengan apa? Gengsi, malu dan lain sebagainya. Ada tadi saya baca di status story WA tadi pagi ini, kalau masalah saya pisang crispy.
itu juga bisa jadi duit. Amin. Apa yang ada pada kita, pokoknya bukan kalau bilang, Pak Pendeta, saya ada kunci T. Terus kalau kunci T, ialah saya mau nyolong motor, bisa lalu untuk nyolong motor. Bukan itu yang dimaksudkan. Jangan bilang, oh iya hanya kunci T yang apalagi ada bang, cuma kelewang yang ada untuk membegal orang. Enggak, bukan itu ya. Jangan pula sebelum beli pemandangan baru begal ini adanya ujian mana pemidan ada, tidak begitu. Tetapi apa yang ada pada kita, kemampuan yang Tuhan berikan, gunakan dengan baik, gunakan dengan benar, maka itu akan menjadi berkat dalam hidup. Amin. Kalau Bapak Mam Fitri hanya punya gunting, gunakan itu dengan baik, gunakan itu dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi berkat. Ada yang hanya punya jarum, si Kristiani punya jarum untuk mencari, itu bisa juga menjadi berkat. Freddy punya tenaga itu gak perlu dia pergi sama Yefta, gak usah pergi ke gym untuk fitness, tapi bisa angkat beban 90 kilo, biar badannya kecil bisa angkat beban 90 kilo, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa dalam diri kita ada berkat yang Tuhan sediakan jika kita menggunakannya dengan takut akan Tuhan. Sekali lagi bahwa tongkat Musa yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bernilai, ketika ada di tangan Tuhan menjadi bernilai dan menjadi sangat berguna. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua kita lihat Daud, seorang gembala domba yang mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34, ini pernyataan Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Bapak Ibu telah melihat Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia menggembalakan kambing domba bapaknya. Kalau tadi Musa menggembalakan kambing domba mertuanya. Ada di sini yang sedang mengurus milik mertuanya, apa bersyukur sama Tuhannya. Kalau Daud ini dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya, dan dikatakan bahwa kalau ada singa atau beruang yang menerkamnya, saya akan hajar. Ternyata Bapak Ibu, pengalaman yang dalam tanda kutip pengalaman yang sangat sederhana itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi pekerjaan apa yang sederhana yang hari ini kita miliki, itu bisa diubahkan Tuhan mengalahkan Goliat yang besar, mengalahkan raksasa dalam hidup kita yang menakutkan. Kalau dia tadinya hanya menggembalakan kambing domba dan dia katakan ada beruang, ada singa, saya hajar singanya. Dan dia punya alat lebih. Sampai Goliat bilang gini, "Anjingkah saya, kenapa kamu memberi saya lawan yang kecil?" Bahkan ketika Daud dipakaikan baju perang, itu dipakai baju perang, dia buka, dia bisa, nggak bisa saya pakai, nggak bisa saya lari, lepaskan saja. Tetapi ketahuilah kenapa orang yang sederhana bisa dipakai Tuhan. Pekerjaan yang sederhana
bisa dipakai mengalahkan raksasa yang besar. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melakukannya bersama dengan Tuhan. Dia katakan kepada Goliat, kamu datang melawan aku dengan tongkat, dengan dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan yang kita miliki hari ini mungkin hanya sekedar kita bisa memelihara ayam potong, karena kita nggak ada domba di sini ya. Mungkin kita memelihara 2-3 ekor anak babi. Tapi dari hal-hal yang kecil itu pun, kalau dikerjakan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, itu pun bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Sedikit Bapak Ibu, ini bukan promosi. Waktu itu ada yang kasih bibit cabai sama saya. Banyak, memang banyak dikasih, 100 batang bibit cabainya. Saya tanam, modal pengalamannya dari YouTube. Saya buka aja di YouTube, saya tanam. Jadi berkat juga, walaupun 100 batang. Ada beberapa jemaat di sini yang sudah beli. Bina Krisman, Tante Emi, Tante Nafriska. Tapi ternyata cabainya sudah mulai tua Bapak Ibu, sehingga dia nggak produktif lagi. Cabai tua tidak produktif. Kalau Bapak Ibu semua di sini biar usia kita sudah tua, kita tetap produktif. Amin. Karena kita tidak sama dengan cabai. Kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau tadi Musa dengan tongkatnya, Daud sebagai kepala domba melawan Goliat. Yang ketiga ini adalah seorang Petrus yang menjala ikan dijadikan penjala manusia. Dalam Matius pasal yang pasal 14 ya. Saya lupa mencatatnya. Ya Bapak Ibu boleh cari nanti di, saya belum catat tadi ayatnya. Tetapi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa Petrus sebelumnya adalah seorang penjala ikan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus katakan apa kepadanya? Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak berkata begini, Tuhan, begini loh, kalau saya menjala ikan Tuhan, nah bagina te ahuru basi masuk auto kilo, harema kurang lebih 70.000. Terus Tuhan, kalau saya menjala manusia, berapa orang saya jala sehari dan berapa untuk saya? Mungkin Tuhan akan bilang sama dia, kamu gak pakai jala itu loh. Kalau pakai jaring itu nanti orangnya terperangkap di dalam. Bukan itu. Dan dia gak bertanya berapa yang saya dapat. Tetapi dikatakan apa? Lalu mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Bapak Ibu ketika hari Pentakosta, Petrus khotbah setelah hari Pentakosta. Dan dikatakan pada hari itu jumlah mereka ditambahkan berapa ribu? 3.000 orang. Luar biasa. Apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Mungkin kita hanya seorang nelayan yang tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan bisa memakai keahlian kita bagi kemuliaan namanya. Amin. Itu bagian yang pertama, bahwa Tuhan bisa memakai kemampuan kita menjadi berkat dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Tuhan
Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Kalau tadi Tuhan bisa memakai kita mengangkat hidup kita dengan apa yang kita miliki, hari ini Tuhan juga bisa berkati kehidupan kita dengan apa yang ada pada kita. Persoalannya mau nggak menyerahkannya sama Tuhan. Kita lihat yang pertama, seorang janda. Ini 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Bukan Elisa Marpaung, Elisa nabi. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi waktu suaminya masih hidup, ternyata ada utang mereka. Berharap Bapak Ibu doakan kami, saya, supaya kalau nanti saya sudah tua meninggal, tidak saya tinggalkan hutang. Kalau ini nabi, pelayan Tuhan, dia mati, ada utangnya. Sehingga dia mengadu sama Elisa. Elisa ini ada utang suamiku, tapi dia takut akan Tuhan dulunya. Kalau nggak dibayar, itu ada 2 anak mau diambilnya jadi budaknya. Tapi perhatikan apa yang ditanya oleh Elisa. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Sebelum ayat itu dikatakan apa yang ada pada. Dia katakan minyak dalam buli-buli. Dengan minyak yang ada di dalam buli-buli itu kecil, bejananya besar. Dia katakan kumpulkan banyak-banyak bejana, lalu tuang minyak dalam bejana itu. Dan perempuan itu melakukan. Bapak Ibu, minyak dalam buli-buli itu mungkin sesuatu yang berharga dalam hidup. Dan kadang-kadang memang mengikut Tuhan ini mengalahkan akal sehat kita. Bayangkan bagaimana menuang itu minyak dalam buli-buli, bejananya besar. Tetapi bejana itu bisa penuh 1, penuh 2, 3, 4. Seterusnya, sampai tidak ada lagi bejana yang mau diisi. Dia tanya, apa yang ada pada kita? Bapak Ibu, setidak-tidaknya kita punya tenaga, bisa digunakan untuk berkarya, bisa digunakan untuk bekerja, bisa digunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Dan yakinlah Bapak Ibu, bahwa apa yang ada pada kita itu bisa Tuhan akan lipat gandakan. Anda percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Elisa mengatakan, tuang minyak itu, dia nggak bilang begini, oh masa minyaknya sedikit, nanti akan menjadi banyak. Taat kepada Tuhan. Yang kedua, ini masih di 1 Raja-Raja juga, seorang janda. Kebetulan di gereja kita ini banyak juga jandanya. Ya. Jadi ibu-ibu janda jangan berkecil hati. Ini ada firman Tuhan buat kita semua. Walaupun ada juga yang punya suami tapi merasa dia bilang, sepertinya saya ini janda. Tapi jangan lupakan suaminya ya. Jangan pula bilang nanti saya ini janda loh padahal ada suaminya. Salah itu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 dan sampai 14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Itu janda yang di Sarfat.
1 Raja-Raja 17. Saya baca dari singkat, Bapak Ibu bisa bacanya dari di rumah nanti, mulai dari ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu apa dikatakan? Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bukan ada racun di makanannya, enggak. Artinya gini, hate da estorege atau sarau ya, sarau masih menggama tuh, atau sarau tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Waduh iwadik, bagi itu mga buli mau buku maroti tanya bagi mandal, lalu masai bamati raga saya pada. Karena waktu itu musim kelaparan. Tetapi dikatakan Elia begitu. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anak. Tantangan lagi ini Bapak Ibu. Minyaknya sudah sedikit, tepungnya sudah sedikit, laufunaya Elia nasa. Duluan punya aku ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya saya datang ke rumah Bapak Ibu, bilanglah ke rumah Maina Fitri. Saya bilang, ada beras di situ di Maina Fitri, itu seperti itu Bapak. Ringu gua kamangago, nasuci tulisannya Aminah Midal. Pasti Iwan anak upati nyata, anak ukuna dunia murubagu. Tapi Bapak Ibu yakinlah nggak saya buat begitu, kecuali Tuhan perintahkan saya pergi. Kalau nggak diperintahkan saya nggak pergi ke rumah Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu, ya amin. Dan nanti datang Pak Kepala dia bilang kasih uang itu sama saya, dia bilang Tuhan begitu, nggak lakukan begitu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan benar perempuan itu melakukannya. Segenggam tepung sedikit dalam minyak dalam buli-buli tidak habis selama musim lapar. Tuhan cukupkan mereka. Tapi satu hal mau apa? Dia persembahkan itu bagi Tuhan. Saya dan guru Bapak Ibu sekarang karena tidak lagi membangun gereja, ayo jual semua duitnya kasih sama Tuhan, enggak begitu. Tapi kalau Tuhan suruh Bapak Ibu bilang lakukan ini, lakukan. Yakinlah tidak akan kekurangan orang-orang yang berharap kepada